عمر مباركة وفقد موجع. Orang yang benci terhadap anak cucu Nabi, maka naudzubillah min dzalik, meninggalnya dia dalam keadaan non muslim. Tidak ada yang benci cucu Nabi, hanya saja meragukan bahwa itu cucu Nabi dilihat dari kelakuannya. Mengaku kemampuannya lebih daripada Nabi, dan yang lebih bahaya adalah berdusta atas nama Nabi. Dan statement yang Anda sampaikan terakhir tadi adalah supaya orang-orang takut sehingga mengikuti yang katanya kalian adalah cucu Nabi, padahal diragukan kebenarannya. Ba'lawi ini miripnya dengan orang suku Kalas di India, daratan India. Sekarang masuk ke Pakistan. Makanya wajahnya mirip wajah India. Dan siapa namanya itu, reporter dari Ba'lawi perempuan, Najwa Shihab, itu telah dites DNA. 48% DNA-nya orang India. DNA-nya Najwa Shihab itu silahkan lihat di Google, 48% orang India. Saya cari orang India yang garis lakinya itu haplogrup G, itu suku apa? Suku Kalas yang ada di India dan suku Paswan yang ada di India. Mereka mempunyai keunikan tersendiri. Jadi haplogrup G ini punya satu keunikan. Dulu ketika mereka masuk agama Yahudi di abad 10 Masehi, mereka mengaku keturunan Nabi Ishak yang ke-13. Ketika mereka ada di India, di Kalas, di dataran Pakistan sekarang, mereka mengaku keturunan Alexander Agung. Ketika ada di India beragama Hindu, mereka di suku Paswan mengaku sebagai keturunan daripada Dursusana. Ketika di Islam di Indonesia dan di Yaman, mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya haplogrup G ini kalau dia agama Kristen ngaku sebagai anaknya Yesus Kristus. Untung Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Katolik. Sapi lagi. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik. Mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selaman. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Sebagaimana kita tahu, gelar H di depan nama orang itu bisa membuat orang menjadi lebih dihormati, ya, yaitu Habib. Itu patut dihormati asalkan yang benar nasabnya, karena nasab, bukan karena personal branding. Pesantren yang menjadi seperti feodal ini tuh justru pengaruh dari kelompok habaib. Pesantren-pesantren yang menganut adab seperti itu adalah pesantren yang berafiliasi dan atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kelompok Ba'lawi, atau dalam hal ini adalah tarekat Alawiyin. Tradisi-tradisi jalan ngesot dan sebagainya itu bukan tradisi keumuman pesantren. Dan kalau misalkan pada bagian itu NU dikritik, NU tuh nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Kalau memang ada pesantren yang nampak feodal, ada pesantren yang nampak keluar dari jalurnya dan sebagainya, kita lihat keluar dari jalur itu mungkin masuk ke jalur berikutnya, yaitu jalur Alawiyin. Kasihan anak orang disiksa jadi kuli di pesantrennya. Kau yang goblok, bodoh, itu khidmat namanya, khidmatnya murid sama guru. Trans 7 keliru. Anda tidak mengerti bagaimana cara orang beradab. Beradab kepada guru itu perintah. Beradab pada ulama, beradab kepada ahli bait. Paham ya? Keliru kalau Anda mengkritik itu. Lah kok orang tawaduk sama ulama Anda tertawakan? Ya jangan. Karena itu, ayolah tokoh-tokoh agama ini, dari golongan habaib, dari golongan kiai, ayo kita duduk bahwa kita sudah jelas punya musuh ada di negeri ini yang akan menjatuhkan kewibawaan Islam dengan cara menjatuhkan orang-orang yang dihargai oleh orang Islam. Harusnya murid cium tangan sama guru.
bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, kalas bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya anak? Ada nggak dia belakangnya anak? Tugas, salah satu tugas Ansor dan Banser adalah menjaga kiai, ulama dan pondok pesantren. Apabila ada kiai ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan. Ras 7 telah menghina melalui siaran-siarannya terhadap kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Anak Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila kalian mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama. Kami kader Ansor dan Banser siap menjalankan perintah para kiai. Apabila kiai perintah, hari ini kami gorok. Siap. Kalian bayangkan 100 juta umat Nahdlatul Ulama. Apabila datang ke kantor kalian membakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini. Untuk orang-orang yang nggak menerima bahwa di pondok tradisional itu masih terjadi praktek feodal, terus ini apa? Pola-ola, dewa, tuh, asik siap, tuh. Ini apa teman-teman? Apakah kiai yang sedang mengajarkan teknik juggling bola? Enggak dong. Itu tugasnya Ronaldinho, bukan tugas seorang kiai. Yang dilakukan kiai ini jelas-jelas praktek feodalisme. Lebih spesifiknya, stratifikasi. Sang kiai sedang menciptakan hierarki di lingkungan pesantren dan menempatkan dirinya sebagai tuan dan santrinya sebagai budak. Mungkin sang kiai mengadopsi perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa murid adalah budak bagi gurunya. Cara seperti itu udah nggak relevan, udah ketinggalan zaman, udah kuno. Terakhir kali orang yang memberikan makanan seperti itu nenek moyangnya Van Nistelrooy. Lalu apakah itu juga adab? Enggak. Adab seorang guru terhadap murid itu nggak mengizinkan sang kiai memberi makanan dengan cara seperti itu ke santrinya. Jadi please, bagi kalian-kalian yang berisik karena tradisi yang udah kuno ini dikritik, lebih baik kalian teriak dengan lantang di telinganya orang-orang yang jelas-jelas melecehkan Islam. Di telinganya pemuka agama yang mencabuli santrinya, yang korupsi uang kuota haji, dan yang mendompleng nama besar Nabi hanya untuk kepentingan pribadi. Teriakanlah kencang-kencang di telinga mereka, bajingan. Kenapa kakek tak kerja? Diam-diam baik. Mau tahu alasan saya tidak kerja? Kenapa? Kalau saya nanti kerja, saya bisa dapat banyak duit. Kalau dapat banyak duit, nanti saya sombong. Kalau saya sombong, nanti bisa dapat dosa. Kalau dapat dosa, nanti saya masuk neraka. Makanya saya tidak kerja, biar tidak masuk neraka. Gitu. Mau jadi apa? Indonesia tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia tanpa pesantren. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Apa kata dunia? Terhantu boikot saja. Mau jadi apa? Tanpa ulama. Mau jadi apa? Indonesia. Mau jadi apa? Indonesia tanpa santri. Kata dunia terhantu tolol saja. Wahai monyet-monyet yang anti terhadap pelajaran pesantren, pondok pesantren, kiai, ulama, ustadz yang memimpin pesantren. Kalian jangan banyak bacot ya. Kami seluruh pesantren yang ada di Indonesia akan bersatu mencari kalian.
sampai ke lubang semut pun kan akan kami cari. Monyet-monyet yang anti dengan pesantren, kalau kalian beragama non-muslim, kalian jangan mencampurin ajaran Islam, nanti bisa jadi salah. Ya, kalau kalian yang anti ini beragama Islam, kalian itu munafik, pengkhianat. Ya, belajar lagi kan agama, nggak tahu agama kalian. Tahu kalian? Jadi kami semua akan berkumpul menghajar kalian semua. Tahu? Itu yang merunduk-runduk itu, tunduk, jumpa sama kiai, itu adalah adat, ya, adat dan ajaran Islam. Kami nggak perlu kali sebetulnya menghormati ulama dan kiai, tapi kami hanya mengamalkan ajaran Nabi kami. Tahu kalian? Kami siap berjuang, siap berperang melawan orang-orang yang anti terhadap pesantren, baik muslim ataupun non muslim. Siap berjuang? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap berperang? Siap. Siap mati? Siap. Negara? Siap. Siap bela kiai? Siap. Siap bela ulama? Siap. Siap bela ustaz? Video kerjasama santri membangun pondok pesantren Lirboyo, saudara, yang sekian lantai itu lagi ngecor, biasa santri kerjasama, betul? Betul, langsung diekspos. Apa dia bilang? Lihat tuh pesantren Lirboyo, santri diperbudak, kiai-kiainya jahat, kurang ajar. Hanya hal-hal yang sepele itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan, kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ, saudara. Ada tamu datang ngasih duit ke kiai, wah difoto, langsung dibilang, saudara, ini kiai cuma ngumpulin harta, ini kiai memperkaya diri, kurang ajar. Begitu ada sebuah pondok pesantren rubuh, saudara. Pondok pesantren bersejarah, itu pondok pesantren tua Al-Khazini, saudara. Pondok pesantren Buduran di Pasuruan, saudara. Sidoarjo, saudara, Jawa Timur. Apa yang terjadi? Oh, langsung digoreng sama mereka yang anti-Islam. Digoreng, kiainya dimaki-maki, kiainya disalahkan, saudara. Bahkan kiainya dituntut supaya dipenjara. Dianggap itu kejahatan kiai, kejahatan pesantren, saudara. Mak, mau minum susu? Jalan jongkok dulu. Sungguh mulia ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan satu guk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Wah, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit, ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh layaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan, walau gratisan. Mobil Mercy seharga miliaran rupiah ini dikabarkan ditemukan ringsek di reruntuhan pondok pesantren Al-Khazini. Nah, ternyata ketua RT 7 RW 3 di sana ini ngomong kalau kemungkinan besar mobil itu adalah milik pengasuh ponpes. Ini akhirnya jadi sorotan tajam netizen dan video pengangkatan Mercy yang ringsek tersebut beredar luas di media sosial, teman-teman. Model tertinggi dari mobil ini bisa mencapai 3,3 miliar rupiah. Setelah diangkat, mobil ini dibawa menggunakan truk dinas PU ke kediaman dari Pak Kiai yang dikawal oleh santri-santrinya. Bupati Sidoarjo menyebutkan gedung bertingkat ini ternyata tidak berizin dan tidak sesuai dengan standar. Tidak ada takdir ya di dunia konstruksi. Konstruksi itu ilmu pasti, civil engineering. Semua dihitung dengan pasti. Ya, kekuatan struktur dan lain-lain. Jadi tidak ada yang kira-kira. Nah, kalau sampai bangunannya rubuh seperti ponpes,
berarti harus ada pihak yang bertanggung jawab karena menghilangkan nyawa dengan sengaja. Begitu ya. Kok bisa Ponpes ambruk memakan korban 67 orang mau dibangun ulang pakai APBN? Ini loh. Itu 67 orang kehilangan nyawa di situ. Bisa pemerintah tiba-tiba kasih hadiah. Itu sama juga kayak, oh selamat ya kamu sudah menghilangkan 67 orang, maka saya bangunin ulang gedungnya. Terima kasih banyak sudah menghilangkan 67 orang. Kayak yang bertanggung jawab belum ada. Ya, yang ditangkap belum ada. Proses hukum belum berjalan. Kok bisa pemerintah punya pola pikir begini gitu?